Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Jelang laga Derby Milano di akhir pekan ini, pelatih Simone Inzaghi terus menggenjot persiapan skuadnya. Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic yang mengalami masalah saat melawan Cremonese akhir pekan lalu telah fit dan siap kembali ke starting 11. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport Italia, dua pemain kunci tersebut dapat diandalkan, yang merupakan berita bagus bagi Simone Inzaghi, karena dia sudah tanpa Romelu Lukaku untuk pertandingan besar ini. Diketahui pada hari Kamis bahwa Alessandro Bastoni menderita virus dan dia harus menjalani sesi latihan yang lebih ringan daripada anggota skuad lainnya. Kekhawatiran itu tampaknya telah mereda dan dia sekarang sepenuhnya diharapkan untuk menjadi starter di formasi 3 bek melawan Rossoneri. Ada juga beberapa kekhawatiran tentang kebugaran Marcelo Brozovic karena ia tampaknya mengalami cedera saat melawan Cremonese. Namun ia diperkirakan akan tetap menjadi pilihan utama Inzaghi untuk memulai dari awal di derby nanti. Gazzetta dello Sport mencoba menyusun 11 pemain starter yang bakal diturunkan Simone Inzaghi pada derby nanti. Samir Handanovic masih menjadi terdepan untuk mengisi posisi penjaga gawang. Alessandro Bastoni yang telah berangsur pulih akan melengkapi De Vrij dan Skriniar di posisi 3 bek. Sementara di lini tengah, trio Hakan, Barella dan Brozovic tetap tak tersentuh. Denzel Dumfries di sebelah kanan dan sebelah kiri Federico Di Marco sangat difavoritkan. Sementara di lini depan, Inzaghi mengalami keraguan untuk menentukan siapa yang akan menemani Lautaro Martinez di lini depan. Namun surat kabar Milano itu memprediksi Edin Dzeko sedikit memiliki keunggulan dari Joaquin Correa. Semua mata akan tertuju pada San Siro akhir pekan ini. Laga bertajuk Derby della Madonnina mempertemukan tim sekota antara AC Milan yang akan bertindak sebagai tuan rumah dan Inter di pekan kelima Liga Italia Serie A 2022-2023 pada Sabtu 3 September 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Juara bertahan Stefano Pioli telah menikmati awal tak terkalahkan yang solid untuk kampanye 2022-2023 dengan 8 poin diperoleh dari 4 pertandingan pertama mereka musim ini. Namun Inter adalah tim yang sedang dalam performa terbaiknya di papan atas Italia dengan 9 poin di papan atas, hanya kalah oleh Roma asuhan Jose Mourinho dengan 10 poin. Tim asuhan Simone Inzaghi tampil impresif di depan gawang di pembukaan musim dengan hanya Napoli yang mencetak lebih banyak dalam 4 pertandingan pembuka, 10 berbanding 9 bagi Inter. Sementara Milan telah mencetak 7 gol dalam 4 pertandingan pembukaan mereka, rata-rata hanya 2 gol per pertandingan. Performa awal musim masing-masing mengisyaratkan bahwa kedua tim lebih dari mampu mencetak gol dalam pertandingan derby yang ditunggu-tunggu di Milan akhir pekan ini. Sebanyak lebih dari 75.000 penonton akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara AC Milan versus Inter Milan di Stadion San Siro, Milano. Bentrok antara kedua raksasa Italia ini adalah yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Kebangkitan keduanya belakangan ini memberi gairah tersendiri bagi fans Nerazzurri dan Rossoneri. Bahkan seperti dilansir dari laman resmi AC Milan, bahwa jelang laga tiket derby Milan sudah ludes terjual alias sold out. Laga ini kabarnya akan disiarkan ke lebih dari 150 negara dengan lebih dari 20 kamera untuk menangkap setiap aksi-aksi para pemain di lapangan. Selain itu, ada lebih dari 10.000 tiket yang telah dipesan oleh penonton dari luar Italia yang tersebar pada 145 negara di seluruh dunia. Ini adalah bukti kemasyhuran dari kedua klub secara global dan daya tarik dari Stadion San Siro
yang bersejarah selaku tempat penyelenggara pertandingan derby ini. Inter menutup bursa transfer musim panas 2022 dengan hambar setelah dikabarkan merekrut bek Lazio Francesco Acerbi. Meski Presiden Stefan Zhang sempat memblokir transfer sang pemain, namun kini Nerazzurri secara resmi telah memperkenalkan Acerbi sebagai rekrutan baru dalam kesepakatan pinjaman selama semusim, disertai opsi pembelian permanen di akhir musim. Pemain yang akan mengenakan nomor punggung 15 ini akan mengantongi upah sebesar 1,5 juta euro bersih per musim. Transfer bek tengah berusia 34 tahun disebut kontroversial karena memicu berbagai reaksi negatif dari fans. Bahkan sempat muncul gerakan #Acerbi non Lovogliamo atau penolakan terhadap Acerbi yang digaungkan supporter Inter di medsos. Alasan pertama penolakan itu adalah Inter dianggap melakukan transfer ngawur karena mendatangkan pemain yang sudah berusia uzur. Hal ini memang ironis. Acerbi dianggap sebagai pilihan terakhir karena manuver Nerazzurri buat mendatangkan bek anyar sudah mentok. Acerbi dinilai sebagai opsi degradasi karena awalnya Inter mengincar bek-bek muda yang lebih segar dan berkualitas, mulai dari Gleisen Bremer, Nikola Milenkovic, Manuel Akanji, sampai Nathaniel Kalobah. Namun mereka semua gagal direkrut dan pilihan terakhirnya jatuh kepada Acerbi. Alasan kedua, Acerbi kerap dianggap pahlawan Scudetto bagi rival sekota Inter AC Milan musim lalu. Di balik segala penolakan, toh petinggi Inter Milan dan Simone Inzaghi tetap mewujudkan transfer Acerbi sebagai penutup Mercato Inter Milan yang hambar. Sang pemain siap untuk memulai petualangan baru di Inter. Dalam detik-detik terakhir bursa transfer ditutup, Inter juga berhasil mengeluarkan dua pemain mudanya dengan status pinjaman, yakni Lucien Agoume ke tim Prancis Troyes dan Edi Salcedo ke tim Serie B Italia Bari. Klub Serie B Bari lewat laman resmi mereka mengumumkan telah resmi mengontrak Salcedo dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2023 mendatang, disertai opsi pembelian secara permanen. Sementara itu, Lucien Agoume kembali ke negara asalnya Prancis untuk memperkuat Troyes. Sang pemain akan bermain dengan status pinjaman selama 1 musim ke depan. Meski gagal mendatangkan target seperti Paulo Dybala dan Gleisen Bremer, pergerakan Inter di bursa transfer musim ini tetap menjadi salah satu yang terbaik di Serie A. Tanpa gelontoran dana yang besar, Marotta dan kawan-kawan berhasil mendatangkan pemain berkualitas yang melengkapi skuad Simone Inzaghi musim ini dengan tidak menghilangkan pondasi utama tim. Inter menutup bursa transfer dengan mendatangkan Francesco Acerbi yang merupakan permintaan khusus dari sang pelatih. Sang pemain melengkapi rekrutan berbiaya rendah Inter musim ini, diawali dengan kedatangan Henrik Mkhitaryan dan Andre Onana ke Milano dengan status bebas transfer, lalu Christian Aslani dan Raul Belanova dengan pinjaman berbayar masing-masing 4 juta euro. Acerbi didatangkan dengan status pinjaman gratis dan kemudian Romelu Lukaku yang didatangkan dengan biaya pinjaman 8 juta plus bonus. Jadi total biaya yang digunakan Inter untuk mendatangkan 6 rekrutan baru hanya sebesar 16 juta euro. Target tercapai. Manajemen Nerazzurri berhasil menurunkan jumlah gaji untuk musim 2022-2023. Seperti dilansir Calcio Finanza, jumlahnya sekitar 74 juta euro atau hampir 127 juta euro dalam gaji kotor. Angka ini 10 juta lebih sedikit dari musim lalu, yaitu 137,3 juta euro. Untuk musim ini gaji tertinggi diperoleh oleh Romelu Lukaku dengan bersih 8,5 juta euro. Diikuti oleh Brozovic 6,5 juta euro yang memperbarui kontraknya musim lalu. Kemudian gaji 5 juta dibayarkan kepada pemain seperti Calhanoglu, Dzeko dan Lautaro Martinez. Barella yang menjadi nyawa lini tengah Inter mendapatkan 4,5 juta euro.
Di antara pendatang baru, Mkhitaryan adalah yang dibayar tertinggi setelah Lukaku yaitu 3,8 juta euro. Diikuti oleh Onana 3 juta euro dan Francesco Acerbi 1,5 juta euro.